Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji uji kinerja program pendidikan profesi guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Suranto, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada program studi Agribisnis Produksi Tanaman Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor peserta PPG 20199642381 dan nomor induk mahasiswa 21002941089. Hari ini Senin 6 Desember 2021 di SMK Negeri 1 Trisi Kabupaten Indramayu, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada mata pelajaran agribisnis tanaman buah dengan materi pemasangan mulsa di lahan tanaman buah. Saran yang membangun sangat saya harapkan dari Bapak Ibu demi terlaksananya praktik pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dan agar supaya ilmu yang kita dapatkan berkah, mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Silakan Andes untuk memimpin doa. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan berdiri. Untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, Bapak akan absen dulu. Ahmad Sodikin, Andes Saputra, Elisa, sakit. Farid, sakit. Oke. Jaya,
Nur Halisa. Yang tidak hadir Elisa dengan Farid. Ini alasannya sakit ya. Baik. Karena situasi dan kondisi kita sekarang ini sedang musim hujan, sehingga kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar supaya tidak sakit. Karena kalau sudah sakit, kita tidak akan bisa belajar ke sekolah, sehingga ilmu yang kita peroleh akan berkurang. Maka yuk mari kita selalu menjaga badan kita agar supaya tetap fit dan sehat. Mari kita doakan kawan-kawan kita yang sedang sakit agar supaya lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, khususon untuk Elisa dan Farid. Syai'ulillahum al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon izin Bapak membuka masker ya. Kita buka pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, masih semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Karena situasi kita sekarang ini sedang musim hujan, sehingga Bapak menyarankan kalian untuk selalu melepas alas kaki agar supaya kelas kita tampak selalu bersih dan rapi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan memberikan sebuah motivasi untuk kalian sebagaimana yang telah sering kali kami sampaikan kepada kalian, bahwa jujurlah, dan jujurlah. Kenapa kalian harus jujur? Karena orang yang jujur adalah orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus jujur? Setiap saat. Ya. Setiap saat kita harus jujur. Ya. Salah satunya ketika kita mengikuti ujian, maka jujurlah. Ya. Karena selain kita selamat dari tindakan kita yang kurang baik, juga kita akan mengetahui kemampuan kita sejauh mana yang telah kita peroleh. Maka jujurlah. Seperti itu. Oke, kita mengulas terlebih dahulu pembelajaran kita minggu yang lalu, ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang pembibitan, ya, persemaian tanaman buah semusim. Nah, kemarin kita membahas terkait dengan kriteria bibit. Nah, bagaimana bibit itu bisa dikatakan sebagai bibit yang siap tanam? Ada yang masih ingat barangkali siapa? Lucy, ya, silakan. Pertumbuhan sehat. Pertumbuhannya sehat, ya. Apalagi? Betul, terus? Calon batang lurus dan tidak patah. Calon batang lurus dan tidak patah. Betul sekali. Ya, siapa lagi? Ya, Berdaun 2-3 helai. Berdaun 2-3 helai. Kemudian, ya, betul sekali. Kemudian, ya. Struktur perakaran baik. Struktur perakarannya baik, kuat dan sebagainya. Ya, oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih, itu sangat luar biasa. Ternyata masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, kemudian ada lagi satu pertanyaan dari Bapak terkait dengan materi yang terdahulu, yaitu terkait dengan jarak tanam. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pengaturan jarak tanam? Kenapa? Iya, gimana? Menentukan penanaman yang teratur. Menentukan penanaman yang teratur, ya. Dan Terus? mengetahui jumlah tanaman dalam
luasan lahan. Oke, mengetahui jumlah tanaman dalam luasan lahan. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Yiyit. Ya. Oke, mantap ya. Jadi itu kenapa kita harus mengukur jarak tanam terlebih dahulu? Ya, karena yang pertama untuk mengatur tanaman itu sendiri agar supaya rapi, lurus, ya, tampak seragam dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengetahui berapa sih jumlah tanaman yang kita butuhkan dalam satuan luasan lahan. Misalkan 1 hektar, kita kira-kira berapa tanaman yang kita harus sediakan. Seperti itu. Itu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada materi yang nanti akan Bapak sampaikan, tentu Bapak ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian terkait dengan materi yang nanti akan Bapak ajarkan. Di sini Bapak sudah siapkan soal pretest sejumlah 5 soal. Ya, silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin, sebisanya saja. Ya, dalam waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan boleh dikumpulkan. Terima kasih. Matur nuwun. Hatur nuwun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi tentang pemasangan mulsa di lahan tanaman buah ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bagaimana tentang mulsa ya. Intinya tentang mulsa lah. Nah, sebelum nanti kita masuk ke dalam pembelajaran, tentu Bapak ingin menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati, mengeksplorasi, dan berdiskusi, peserta didik atau kalian itu diharapkan mampu menentukan dan melaksanakan pertama, tujuan pemasangan mulsa dengan baik dan benar. Itu. Kemudian kedua, jenis dan bahan mulsa dengan baik dan benar. Ketiga, perhitungan kebutuhan mulsa dengan baik dan benar atau dengan tepat. Kemudian keempat, pemasangan mulsa dengan baik dan benar. Jadi ada 4 hal yang harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengajukan pertanyaan dulu untuk kalian. Di sini ada pertanyaan, salah satu keuntungan dari pemasangan mulsa adalah mengurangi penguapan. Nah, bagaimana cara kerja mulsa itu dalam mengurangi penguapan? Ada yang bisa menjawab barangkali? Ya, ya. Bagaimana sih Pak? Bagian mulsa yang berwarna hitam akan menyerap sebagian kecil sinar matahari. Iya. Karena mulsa MPHP terbuat dari plastik sehingga dapat menahan penguapan. Menahan penguapan karena dari plastik ya. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Siva. Betul sekali ya. Oke. Mantap. Baik ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Siva tadi. Kenapa sih mulsa itu dapat mengurangi penguapan? Karena salah satu bagian dari mulsa MPHP adalah warnanya hitam. Kenapa sih ketika kita memasang mulsa bagian peraknya harus di atas dan bagian peraknya harus di bawah? Kan seperti itu, ada makna tersendiri ya. Nah, di bagian bawahnya itu harus berwarna hitam karena tadi untuk mencegah penguapan sehingga kelembaban di dalam bedengan itu dapat terjaga dengan baik. Begitu ya. Oke, terima kasih.
Kita lanjutkan materi kita. Nah, ini ada tujuan pemasangan mulsa. Ya. Tujuannya apa? Ada dua di sini, ya. Ada dua tujuan yang yang paling penting. Yang pertama adalah menekan laju pertumbuhan gulma. Ya. Gulma itu contohnya seperti apa sih? Rumput. Iya. Kemudian apalagi? Namanya rumput-rumputan lah ya, gitu. Segala macam jenis rumput begitu. Itu gulma. Ya, seperti itu ya. Oke. Yang pertama menekan laju pertumbuhan gulma, kemudian menjaga lingkungan tumbuh sehingga pertumbuhan stabil. Sebagai contoh kemarin Bapak sedikit menyampaikan kepada kalian di materi minggu kemarin, ya. Kenapa sih mulsa itu dapat menjaga lingkungan agar supaya tanaman yang ditanam itu dapat tumbuh dengan baik. Ya. Jadi mulsa bagian atasnya itu kan berwarna perak. Nah, ketika ada sinar matahari masuk, kemudian dia bisa memantulkan cahaya. Nah, kalau misalkan matahari itu berada di atas, kemudian si tanaman daunnya seperti ini, yang bawahnya kan tidak terkena matahari, betul? Ya kan? Hanya atasnya saja. Sehingga ketika mulsa itu dapat memantulkan cahaya, maka cahaya itu dapat mengenai bagian bawah daun tanaman. Sehingga biasanya si OPT, ya, OPT itu kan biasanya ada dan seringkali mengganggu bagian bawah dari daun. Bersembunyinya di sana. Ya kan? Karena tidak tersinari matahari. Nah, ketika sinar matahari itu dapat masuk, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi itu ya, dapat menjaga lingkungan tumbuh sehingga pertumbuhan juga bisa stabil. Termasuk tadi yang dapat menjaga kelembaban tanah, gitu kan? Seperti itu. Paham? Paham? Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu sama kalian. Nah, mungkin kalian juga sering kali mengetahui terkait dengan jenis mulsa yang biasa digunakan oleh para petani. Yang menjadi pertanyaan Bapak, ada berapa jeniskah mulsa itu? Ada berapa? Ada dua. Nah, salah satunya? Mulsa organik. Contohnya mulsa organik seperti apa? Jerami. Kemudian selain jerami, dedaunan, ya, daun-daun, ya, bisa dicacah atau misalkan dipasangkan langsung kan seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua apa? Mulsa anorganik. Contohnya? MPHP, ya, yang biasa kita gunakan di lahan-lahan, ya, seperti itu. Kemudian apalagi selain MPHP? Karung juga bisa, ya, digunakan untuk mulsa, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebagaimana yang tadi Bapak tanyakan. Jadi jenis dan bahan mulsa itu ada dua, ya. Yang pertama adalah mulsa organik. Yang kedua adalah mulsa anorganik. Mulsa organik tadi sudah disampaikan bahwa berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai. Nah, mudah terurai seperti sisa-sisa tanaman, contohnya jerami dan alang-alang. Nah, tentu sebagai kekurangan daripada kelebihan dan kekurangan daripada mulsa organik ini adalah sebagai kelebihannya dia mudah diperoleh. Ya, mudah diperoleh, tanpa harus kita beli pun bisa, gitu kan? Nah, jerami kalau misalkan orang-orang sering panen, habis panen kan banyak gitu, melimpah, bahkan banyak yang dibakar. Nah, daripada bakar nanti dibikin mulsa saja, gitu. Nah, itu sebagai kelebihannya, ya, gampang lah intinya, gampang dan murah kalaupun misalkan harus beli. Nah, sebagai kekurangannya dia karena mudah terurai, ya, sehingga kan habis, ya kan habis. Maka ketika habis itu kita harus menambahkan lagi, menaburkan lagi, seperti itu. Itu kekurangannya. Jadi harus dilakukan beberapa kali sampai
benar-benar bermanfaat untuk tanaman yang kita budidayakan. Kemudian yang kedua, mulsa anorganik. Nah, ini yang sering kita gunakan seperti ini ya. Anorganik, kalau yang ini menggunakan jerami, mulsa organik. Nah, mulsa anorganik itu terbuat dari bahan-bahan sintetis yang sukar atau tidak dapat terurai. Contohnya mulsa plastik. Kemudian MPHP juga dapat berupa karung. Ya, tentu sebagai kelebihannya adalah dia bisa bertahan lebih lama. Ya, tanpa harus kita mengganti setiap kali misalkan. Hanya menggantinya kan pada saat kita sudah selesai dalam siklus budidaya tanaman itu sendiri. Boleh diganti atau bahkan ada juga yang masih seperti itu, masih menggunakan mulsa itu. Itu kelebihannya. Jadi bisa digunakan berkali-kali, ya kan? Nah, kekurangannya tentu karena ini terbuat dari plastik, maka ketika sudah tidak tergunakan, terbuang, maka itu akan menjadi limbah. Ya, karena sulit terurai menjadi limbah. Gitu. Sehingga harus melakukan treatment tertentu agar supaya si mulsa ini tidak menjadi limbah. Nah, salah satu caranya dengan membakar misalkan, atau melarutkan pada cairan-cairan kimia tertentu seperti itu. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Materi selanjutnya adalah terkait dengan perhitungan kebutuhan mulsa plastik atau MPHP ya. Jadi tentu kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukan perhitungan-perhitungan terlebih dahulu. Ya kan, seperti itu. Nah, termasuk mulsa ya, agar supaya kita dapat melakukan efisiensi, tentu kita harus menghitung dulu. Jangan sampai misalkan kita brut pasang-pasang aja tanpa kita menghitung, nanti tekor ya. Maka kita harus hitung dulu. Nah, di sini ada rumus yang harus kita pahami terkait dengan perhitungan kebutuhan mulsa. Nah, di sini kita ketahui bahwa lebar mulsa MPHP khususnya ya, itu lebarnya adalah 120 cm dan ketebalannya adalah 35 mikron. Nah, ini sebagai ketetapan ya, ketetapan. Sehingga kalau misalkan kita biasanya untuk membuat bedengan itu lebarnya biasanya antara 80 sampai 100 cm, kan begitu ya. Sehingga ketika lebarnya bedengan ini lebarnya mulsa ini 120 cm, sehingga masih ada ruang untuk dapat menutup si bedengan itu. Begitu ya. Nah, di sini rumusnya ada MP sama dengan PP. Di sini adalah panjang bedengan. Ya. MP adalah kebutuhan mulsa plastik per bedengan, kemudian P-nya adalah panjang bedengan, kemudian MP totalnya dengan rumus P dikali NB. NB adalah jumlah bedengan. Ya, jadi tinggal panjang bedengan dikali jumlah bedengan. Sehingga sebagai contoh misalkan, kalau misalkan bedengan itu panjangnya 2 meter, sedangkan bedengan yang kita miliki 20 bedengan, kira-kira berapa jumlah total kebutuhan mulsa yang harus kita siapkan? Berapa? Tinggal dikali saja kan. Misalkan panjang bedengannya tadi berapa? 2 meter. Kemudian kita punya bedengan sejumlah 20. Berarti 2 dikali 20 sama dengan 40. 40 apa? 40 meter. Jadi begitu, mudah sekali sebetulnya. Ya, begitu. Tinggal kita ingat-ingat saja ini panjang bedengan dengan jumlah bedengan untuk mengetahui kebutuhan mulsa. Begitu ya kira-kira. Baik, kita lanjutkan materi kita. Yang terakhir ini ada tentang teknik pemasangan mulsa. Jadi ini ada video yang nanti akan Bapak tayangkan terkait dengan bagaimana cara kita memasang mulsa. Apa saja alat bahan yang harus disediakan dan bagaimana cara kita memasang mulsa. Nanti simak videonya hingga selesai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman beta, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memasang mulsa di bedengan. Nah, bagaimana tahapannya? Simak videonya hingga selesai. Nah, teman beta, sebelum kita melakukan pemasangan mulsa di bedengan, tentu kita harus paham dulu terkait dengan alat dan bahan yang harus digunakan. Pertama, di sini ada cangkul. Fungsinya cangkul di sini adalah untuk meratakan bedengan yang nanti akan dipasangi mulsa. Pastikan bahwa bedengan itu rata, kemudian rapi, agar supaya si mulsa yang nanti akan dipasang dapat terpasang dengan sempurna, rapi, dan baik. Kemudian yang kedua, di sini ada mulsa ya. Dan pada video kali ini saya hanya akan memperagakan terkait dengan pemasangan mulsa MPHP ini ya. Baik, tadi tayangan terkait dengan apa saja yang dibutuhkan untuk memasang mulsa, alat bahannya, kemudian teknik-teknik dalam memasang mulsa di bedengan. Nah, sampai sini dari materi yang telah tadi Bapak sampaikan dan kita diskusikan, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara memasang kunci pada mulsa? Pemasangan kunci pada mulsa. Ya, baik, terima kasih. Ada yang sekiranya di antara kalian yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Semuanya belum paham cara memasang kunci mulsanya? Ya, karena memang setiap orang dan setiap tempat itu berbeda teknik dalam mengunci mulsa pada bedengan. Nah, kalau misalkan yang tadi ditayangkan di dalam video, jadi posisinya bagaimana ya cara menjelaskannya? Nah, misalkan ini bedengan ya, yang nanti akan kita kunci. Nah, jadi si si bambu nanti kita tempelkan, kemudian kita jepitkan ke mulsanya ya. Mulsanya kemudian digulung sampai beberapa gulungan, kemudian ujung daripada si bambunya kan nanti posisinya begini ya. Nah, ujungnya tuh ditekuk segini, kemudian masukkan ke si tanah, ke bedengan, seleb. Nah, si mulsanya kan kekunci karena ada gulungan tadi. Ya, gulungan tadi kemudian dikunci, dikuatkan, dimasukkan ke tanah si bambunya itu, seleb masuk. Seperti itu. Jadi semuanya seperti itu kan, nanti akan lebih kuat posisinya. Seperti itu sih. Ya, gambarannya. Nanti akan lebih jelasnya nanti kita akan di lapangan ya. Nanti kita akan saksikan seperti apa, nanti kita akan praktekkan seperti apa. Sekaligus nanti kalian ditugaskan untuk membuat atau memasang mulsa di bedengan. Begitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kemudian setelah terbagi menjadi 3 kelompok, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, pembagiannya dari hitungan saja, mulai dari hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian silakan berkumpul dengan nomornya masing-masing. Paham? Paham. Oke, mulai dari Lucy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 1. Oke, ya. Silakan kalian berkumpul dengan nomornya masing-masing dalam satu kelompok. Baik, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk melakukan atau menganalisis teknik pemasangan mulsa pada tanaman buah tertentu. Ya, jadi hanya menentukan buah ini cocoknya menggunakan mulsa ini atau mulsa organik atau anorganik. Silakan kalian tentukan sendiri melalui kegiatan berdiskusi. Setelah itu kemudian tugas yang kedua adalah menyusun jadwal pemasangan mulsa. Ya. Nah, Bapak tentukan dulu untuk kelompok 1
tanaman buah semangka. Kelompok 2 tanaman buah melon, dan kelompok 3 tanaman buah timun suri. Waktunya 15 menit. Silakan kalian lakukan diskusi untuk menjawab tugas yang tadi. Silakan. Nah, selama kegiatan berdiskusi, Bapak juga akan melakukan kegiatan penilaian dari hasil kerja dan kegiatan kalian dalam berdiskusi ya. Silakan lanjutkan diskusinya. Timun suri cocoknya pakai apa? Organik. Menggunakan ceramik. Lebih cocoknya menggunakan ceramik. Di Indramayu lebih banyak seperti itu, tak? Ya. Oke. Oke, masing-masing kelompok sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai di sini Bapak akan memberikan lembar kerjanya. Silakan dari hasil diskusi yang telah kalian kerjakan, kalian salin di lembar kerja yang Bapak kasihkan, ya. Kemudian nanti presentasinya dari hasil diskusi dan observasi yang telah kalian lakukan secara bersama-sama, ya. Nah, tinggal nanti pindahkan saja. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan kalian kumpulkan dulu lembar kerjanya. Nanti setelah itu kita memasuki kegiatan selanjutnya. Silakan kumpulkan dulu. Boleh dikumpulkan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan kegiatan praktek. Namun sebelum melaksanakan kegiatan praktek, Bapak akan menjelaskan dulu terkait dengan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian persiapkan. Di situ LKPD sudah Bapak bagikan kepada kalian. Silakan kalian baca dulu, perhatikan dulu, dan amati dulu apa-apa yang perlu kalian kerjakan. Tentunya Bapak ingin menjelaskan sedikit terkait dengan LKPD yang ada di masing-masing kelompok. Jadi tugasnya adalah memasang mulsa. Nah, dalam hal ini adalah memasang mulsa MPHP, ya. Jadi masing-masing kelompok silakan tugasnya sebagai tugas proyek adalah memasang mulsa. Nah, kemudian silakan sebelum memasang mulsa, alat dan bahannya kalian siapkan terlebih dahulu, ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu ketika berada di lapangan, posisikan kalian sudah berganti baju menggunakan baju praktek, ya. Jadi setelah ini silakan kalian ganti baju praktek, kemudian langsung ke lapangan. Tapi menyiapkan alat dan bahannya dulu, kan, mengambil dulu, seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas proyek yang akan kalian kerjakan? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, silakan kalian langsung berganti baju dan kita ke lapangan. Baik, sekarang kita posisinya sudah ada di lahan, ya, dan kalian sudah berada di bedengan masing-masing. Nah, sebelum nanti kalian melaksanakan tugas, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Tadi kita di kelas sudah Bapak bagikan
LKPD dan kalian sudah mempelajari ya. Jadi silakan kalian melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan di dalam LKPD. Namun Bapak akan melakukan pengecekan dulu sekaligus penilaian terhadap diri kalian, termasuk penilaian pada APD yang kalian gunakan dan alat dan bahan yang kalian siapkan ya. Oke. Di sini Bapak melihat dari beberapa kelompok, dari 3 kelompok ini ada yang tidak menggunakan sepatu dan juga tidak menggunakan sarung tangan ya. Mulai dari atas kepala ya, semua tidak menggunakan topi ya. Seperti itu. Kemudian baju praktek semuanya menggunakan sarung tangan. Yang tidak menggunakan sarung tangan ada berapa? Cukan tangan. 1 2 3. Oke, kelompok 1 2 3. Oke, siap. Kemudian yang tidak menggunakan alas kaki, sepatu. Ya, Taliana, Lucy dengan Ana. Oke. Oke. Baik. Ini merupakan kewajiban untuk kalian seharusnya ya, pada saat kalian berada di lapangan kalian menggunakan APD yang lengkap seperti itu. Nanti pertemuan selanjutnya, praktikum selanjutnya Bapak harapkan semuanya dapat menggunakan APD dengan lengkap ya. Kemudian alat bahan, coba Bapak ingin mengecek bambu panjang. Ada. Oke. Semua ada. Kemudian patok 4. Ada. Oke. Kemudian pengunci. Ada. Cangkul. Ada. Kemudian palu. Oke, semuanya ada ya. Baik, semuanya lengkap. Nah, silakan Bapak berikan waktu 20 menit maksimal untuk kalian dapat menyelesaikan tugas kalian untuk memasang mulsa dengan baik dan rapi ya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke. Mulai dari sekarang dipersilakan. Jaya, waktu yang paling tepat untuk memasang mulsa pada saat seperti apa? Terik matahari. Tarik? Matahari. Iya, betul. Bagus. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah ya? Oke. Bapak akan cek dulu hasil daripada kerja kalian ya. Ini rata-rata semua kelompok cukup bagus ya dalam melaksanakan kegiatannya atau memasang mulsanya. Namun ada beberapa koreksi yang perlu Bapak sampaikan. Pertama, secara umum kalian dalam memasang mulsa masih kurang rapi ya. Seperti itu, masih kurang rapi, kemudian kurang rata ya. Ini menjadi poin penting untuk kalian nanti koreksi untuk pemasangan mulsa berikutnya. Oke, jadi rata-rata cukup bagus. Bapak menilai itu dan melihat dari hasil kerja kalian.
semuanya kompak, kemudian semuanya juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian kemasi alat-alat yang telah digunakan, kemudian kalau misalkan kotor silakan dicuci. Setelah ini kemudian silakan kalian ganti baju, kemudian kita kembali ke kelas ya. Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan praktikum telah kita laksanakan. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan menyajikan hasil diskusi kalian, diskusi masing-masing kelompok terkait dengan teknik pemasangan mulsa dan jadwal pemasangan mulsa. Ya, seperti itu. Silakan dimulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil observasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semangka akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami tentang pemasangan mulsa pada tanaman semangka. Sebelum itu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Perkenalkan, nama saya Jaya. Nama saya Taliana Tantri. Nama saya Luciana. Hasil observasi akan dibacakan oleh Taliana. Kami menggunakan mulsa organik dedaunan. Teknik pemasangan mulsa. Yang pertama, cacah dedaunan terlebih dahulu. Lalu tabur di atas bedengan hingga merata. Kemudian buat lubang tanam. Dan jadwal pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa pada tanaman semangka dilakukan 7 hari sebelum tanam. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Cara pemasangan mulsa dedaunan. Cara memasangnya dengan cara ditaburkan di atas bedengan dan harus merata. Ya, itu jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari kelompok 1 mempresentasikan hasil observasinya terkait dengan pemasangan mulsa di tanaman semangka. Ya, tadi dari kelompok 1 mengatakan bahwa mulsa yang digunakan untuk tanaman semangka adalah mulsa organik ya. Sebetulnya tidak ada yang salah mau menggunakan organik, menggunakan anorganik, semua sudah dilakukan oleh para petani. Namun dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengadakan mulsa, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengaplikasikan mulsa itu di bedengan masing-masing. Itu sangat menarik sekali dan mungkin nanti akan kita lihat seperti apa dalam pelaksanaannya menggunakan mulsa organik dengan daun ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, nah, dari hasil presentasi kalian kita dapat menarik kesimpulan tentunya ya. Jadi penggunaan mulsa baik mulsa organik maupun mulsa anorganik itu dapat disesuaikan dengan komoditas yang akan dibudidayakan. Kan begitu ya? Nah, kemudian juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kan begitu ya? Ya. Kebutuhan misalkan saya mah butuhnya jerami, ya sudah menggunakan jerami. Saya mah lebih butuhnya menggunakan MPHP misalkan, silakan gunakan. Tentu ada kelebihan dan ada kekurangan, kan begitu ya. Jadi itu ya sebagai kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih semua kelompok telah melaksanakan kegiatan presentasi dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan untuk kita semua ya.
masih tetap semangat. Ya. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Jadi Bapak ingin menanyakan dan mengetahui apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan kegiatan pembuatan atau pemasangan bedengan. Apa yang terjadi kesulitan-kesulitan ketika kalian memasang bedengan? Kepanasan, panas ya. Jelas ya, karena di lapangan panas. Dan memang baiknya ketika memasang mulsa itu pada saat terik matahari agar supaya mulsa dapat lebih mudah untuk kita bentangkan. Seperti itu. Ada lagi barangkali? Capek. Jelas ya. Capek ya. Jangankan kerja di lapangan ya, tidur saja capek kan begitu ya. Nah, jelas capek. Tapi memang seperti itu yang dirasakan. Pasti ada capeknya. Ada lagi barangkali? Pusing. Ya, pusing. Kenapa pusing? Kenapa? Nah, kepanasan, terlalu panas ya, terlalu panas jadi kepanasan seperti pusing jadinya. Nah, itu terkait dengan kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi dan kalian rasakan ketika berada di lapangan. Kemudian setelah kalian melaksanakan kegiatan pemasangan mulsa dan berhasil, apa yang kalian rasakan? Senang, bahagia, ya, gembira ya, karena hasilnya dinikmati seperti itu. Karena dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya tidak bisa menjadi bisa. Jadi ada rasa senang di sana ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita berlanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Bapak akan memberikan soal postes, yang mana soal postes ini adalah untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang telah diajarkan. Ya, di sini soalnya persis sama dengan soal pretest, ada 5 soal dan silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan soal postes bisa dikumpulkan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kegiatan kita telah dilaksanakan dengan baik. Sekarang Bapak ingin memberikan satu hal lagi sebagai motivasi untuk kalian. SMK Negeri 1 Trisi telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kalian. Maka tentu kalian harus ambil kebaikan-kebaikan itu untuk diri kalian. Karena kebaikan yang kalian pelajari di SMK Negeri 1 Trisi tidak akan merugikan kalian. Bahkan sebaliknya, bisa jadi menguntungkan untuk hidup kalian. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan, pelajarilah kebaikan-kebaikan, dan laksanakanlah kebaikan-kebaikan yang kalian peroleh. Nah, untuk kegiatan selanjutnya atau pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang kegiatan penanaman tanaman buah. Nah, maka silakan kalian pelajari terlebih dahulu, kalian gali informasinya terkait dengan penanaman, agar supaya pada saat nanti minggu depan pertemuan dengan Bapak, tinggal nanti kita lebih banyak untuk berdiskusi saja. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, tentu kita tutup dengan doa bersama agar supaya Allah memberikan berkah kepada kita dan manfaat untuk ilmu-ilmu yang kita peroleh. Silakan untuk ini, siapa yang mukanya semangat ini? Ya, yang mukanya semangat, silakan Sunandar untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Selesai. Baik, terima kasih. Rangkaian kegiatan belajar kita pada hari ini telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Selalu jaga kesehatan agar supaya kita tetap fit dan tetap terus belajar sepanjang hayat ya. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.